Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaka dari PFC 119 Sikelot Kabupaten Kediri dalam konten Grebeg Puskesmas. Kali ini dengan konten yang berbeda, yaitu podcast di mana isinya sharing seputar dunia kesehatan. Dan hari ini pada pembahasan pertama mengenai vaksinasi dan perkembangan COVID-19 di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Saat ini saya sudah ditemani dengan Dr. Edi Purwanto selaku Kepala Puskesmas Tarokan, Kabupaten Kediri. Pak Edi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Baik Pak Edi. Terkait dengan COVID Pak Edi, gimana perkembangannya di Kecamatan Tarokan saat ini? Alhamdulillah untuk COVID-19 ini kasus kita untuk beberapa minggu ini sudah zero, ya, sudah nol ya. Memang sempat pada Juli itu kan naik sampai di atas 100. Kemudian bulan Agustus turun nggak salah kita 80-an. September itu sudah tinggal 10. Kemudian bulan Oktober ini alhamdulillah 3. Kemudian sudah mungkin 2 minggu lebih itu sudah tidak ada kasus, alhamdulillah. Moga-moga aja bisa bertahan terus selamanya. Jadi untuk sekarang Puskesmas lebih fokus untuk pelayanan ya Pak ya? Tetap kita untuk saat ini pelayanan dan yang terutama vaksinasi. Jadi vaksinasi untuk COVID ini itu adalah agenda utama Puskesmas. Baik Pak, mungkin kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan pertama dari kita, vaksinasi itu kan sebagai perisai awal di era pandemi ini Pak. Menurut pendapat Pak Edi bagaimana terkait dengan vaksinasi, pentingnya vaksinasi di era pandemi ini? Jadi insya Allah semua orang itu pasti setuju bahwa vaksinasi itu adalah tameng awal tuh ya. Jadi memang kalau kita supaya tidak tertular itu syaratnya adalah prokes ya, 5M itu ya. Jadi kita harus benar-benar menjauhi. Tapi yang namanya orang ya kadang-kadang ya suatu saat mungkin bisa terpapar kan ya. Nah itu kalau kita nggak vaksinasi, ibaratnya kita di dalam tubuh kita itu tidak ada yang namanya pertahanan untuk kekebalan. Jadi kalau nggak ada kekebalan, ya kemungkinan rentan untuk terjadinya suatu gejala yang berat. Jadi wajib, apalagi vaksinasi ini diperlukan supaya terjadi yang namanya kekebalan komunitas, sehingga nanti diharapkan COVID ini bisa hilang dari muka bumi. Terkait dengan itu Pak, vaksinasi, seberapa besar sih antusias masyarakat terhadap vaksinasi di Kecamatan Tarokan ini Pak? Banyak, kalau untuk antusias itu beragam ya. Kayak untuk usia-usia yang muda itu insya Allah antusias ya. Kalau lansia itu ada yang antusias, ya ada yang takut, ada yang karena jauh, ada yang tidak boleh anaknya, macam-macam. Jadi yang untuk lansia itu memang agak kompleks ya, agak kompleks memang. Jadi saat ini situasinya seperti itu, tapi insya Allah kalau kita dekati mereka, rata-rata ya mau. Jadi memang untuk lansia itu butuh pendekatan khusus gitu aja. Berarti untuk terkait dengan pendekatannya itu seperti apa Pak? Langsung ke rumah atau kita melakukan kayak sosialisasi? Jadi kita itu memakai pertama itu sebelum vaksinnya sosialisasi pakai ledang ya. Ledang kita, kemudian kita juga mengaktifkan posyandu lansia. Kemudian teman-teman dari Puskesmas itu nanti biasa mendata mana yang sudah vaksin, mana yang belum. Kemudian yang belum itu kemudian kita tanyai alasannya ya. Kemudian juga pasien lansia yang berkunjung ke Puskesmas itu juga kita tanyai, kita data
atau sudah vaksin atau belum juga. Jadi semua yang bisa kita lakukan ya kita lakukan supaya cakupan vaksinasi terutama lansia itu bisa naik. Kemudian kalau untuk cara kita melakukan vaksinasi itu di Puskesmas juga ada. Kemudian saat di Puskesmas itu kayak sekarang ini kan, sekarang ini juga ada. Jadi itu biasanya nanti kita sosialisasikan lewat medsos, misalnya. Daftar online, ya. Kemudian kalau yang ke desa-desa itu kita koordinasi sama kecamatan. Nanti masalah pelaksanaannya kita siap, kita di balai desa kita siap, ke dusun-dusun kita siap, ke RT RW kita siap. Kemudian kalau ada yang mau dikunjungi, rata-rata kan banyak yang mau dikunjungi ya, kita juga siap. Jadi kalau kita dapatnya agak banyak biasanya kalau kita berkunjung gitu. Langsung ya door to door kan. Efisien berarti, sangat efisien. Sebenarnya kalau dari segi tenaga juga efisien. Cuma kalau dari segi untuk bisa mencapai cakupan, ya memang harus dilakukan karena memang rata-rata mereka mobilitas juga kan terbatas. Berarti terkait cakupan di Kecamatan Tarokan ini sebenarnya tingkat vaksinasinya sudah tinggi berarti dok ya? Ya belum segitu tinggi ya. Kita mungkin data terakhir mungkin baru 33% mungkin ya. Iya. Jadi memang tidak merata antara desa satu dengan desa lain, nggak merata. Nanti desa-desa yang penduduknya banyak dengan wilayah yang luas itu memang kadang-kadang masih belum ya, karena cakupan kita 12 tahun ke atas itu memang banyak Mas. Jadi sekitar 60.500 gitu. Jadi ya gampangannya kalau kita mendapatkan 1.000 orang aja kira-kira naiknya cuma 1,5%. Jadi ini ya insya Allah ya bisa, cuma butuh waktu gitu. Karena memang yang melakukan vaksinasi kan terutama kan di wilayah Tarokan kan hanya dari Puskesmas. Jadi untuk mencapai target itu insya Allah bisa, tapi butuh waktu lah. Terkait kendalanya Pak, kendala yang dihadapi dalam vaksinasi itu apa dari PKM Tarokan? Kalau kendala itu kan di lansia ya. Kemudian juga pendataan. Yang gini, kita tuh awal-awal dulu kita tuh gerak cepat ya, bahkan dalam satu hari itu pernah di atas 800. Kemudian sempat vaksinasi pasukan yang tersendat. Ya, kemudian banyak warga minta itu kita masih belum bisa karena vaksin habis. Kemungkinan sebagian mereka tuh juga mencari vaksin di luar. Nah, kemudian ini mungkin masalahnya tuh dua mungkin lansia, kedua adalah mungkin pendataan. Jadi saat ini kami koordinasi dengan Pak Camat untuk asosiasi ke desa untuk mulai dilakukan pendataan per RT. Ya, jadi kan nanti jangan tahu jadi mau di desa Kaliboto ini RT ini umur usia 12 tahun ke atas itu siapa yang belum divaksin, kalau siapa yang sudah divaksin, kalau vaksin itu di mana, nah, nanti kan kita bisa ngecek. Jadi biar tahu kadang-kadang masyarakat itu gini, saya sudah divaksin tapi nggak bisa menunjukkan kan kita nggak tahu ini beneran sudah divaksin atau karena takut divaksin. Nanti kan gampangnya kan intervensi kita beda gitu. Jadi saat ini proses pendataan dan untuk lansia insya Allah ya kita saat ini ya paling akurat ya door itu. Lansia yang memang kendala mobilitas gitu ya. Kita ngalahin, memang ya sih memang gitu. Kalau penolakan mungkin ada nggak Dok? Ada, penolakan pasti ada. Tapi insya Allah ya kalau rame sih enggak, kita kan nggak bisa maksa loh ya. Kita nggak bisa ketol di itu kan nggak bisa ya. Tetap kalau saat itu mungkin suatu saat ya tetap kita akan intervensi, tapi mungkin kalau kita masih aja memprioritaskan yang mau dulu aja, yang gampang dulu gitu. Ini Dok, berkaca pada lonjakan kasus yang bulan Juli kemarin, bandingkan dengan kondisi saat ini, bagaimana ya di wilayah PKM Tarokan? Jadi tadi turun gratis itu, kan dari 100 berapa itu yang kita juga sempat kena di satu desa itu yang kena
klaster itu yang sampai viral di Kediri, sampai viral itu ya kemudian apa itu naiknya 100 lebih. Itu kemarin bulan Juli ya dok ya? Bulan Juli itu memang pas lagi tinggi-tingginya seluruh Indonesia kan ya. Kemudian turun 80 bulan Agustus, September sekitar 10. Nah ini Oktober ini tadi data terakhir 3. Jadi kemudian kita sudah beberapa minggu ini sudah 0 kasus, alhamdulillah. Semoga aja bisa bertahan terus ya. Kalau kematian dok, terkait kematian COVID. Kemarin COVID itu, waduh saya nggak hafal datanya, nggak hafal datanya. Jadi ya memang pada waktu sama sih, pada waktu yang 4 bulan Juli itu ya tinggi sekali ya memang. Ya rata-rata itu ya yang belum vaksinasi itu memang. Ini kan ada mungkin di bulan Januari Februari kan kita antisipasi gelombang ketiga. Ada nggak dari puskesmas itu untuk antisipasinya seperti apa gitu kan? Ya kita setiap kegiatan di wilayah ya, di wilayah itu kan pasti kita kan selalu petugas kita itu minta untuk selalu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya prokes ya. Tetap ya, edukasi prokes tetap dijalankan. 5M itu tetap harus diedukasikan, memberi contoh kepada masyarakat. Kemudian ya, kalau menyuruh masyarakat tidak dolan gitu ya, sulit ya bisa ya. Tapi ya sebisa mungkin ya kalau jalan ke tempat yang memang mentaati prokes kan gitu aja ya. Kalau kita kan himbauannya segitu ya, kemudian mungkin ya kita juga menggeber vaksinasi itu ya, memang kuncinya ya divaksinasi itu memang ya. Jadi moga-moga aja lebih cepat tercapai lah nanti cakupan vaksinasi di Puskesmas Tarokan ini. Jadi dokter bisa dijelaskan ke masyarakat untuk Kecamatan Tarokan mendapat vaksin di PKM Tarokan itu seperti apa ya caranya? Biar kan tidak semua masyarakat paham alur untuk mendapatkan vaksin di PKM Tarokan. Jadi untuk mendapatkan vaksinasi di PKM Tarokan itu bisa kita melakukan secara 2 cara ya vaksinasi ya. Jadi masyarakat bisa menghubungi pamong desa untuk menanyakan kapan jadwal vaksin di wilayahnya ya. Kemudian nanti desa itu akan berkoordinasi dengan kecamatan. Kemudian dalam 1 minggu itu kita dapat dari data jadwal dari kecamatan. Ada di minggu ini desa ini, atau bisa kadang kemarin itu dalam 1 hari kita main 3 desa. 3 desa jadi kita ratakan karena minta barengan ya, kita bagi semua. Kemudian nanti kecamatan 1 minggu sudah ada. Kemudian kalau dalam 1 minggu itu ada waktu yang kosong kayak hari ini ya, kosong, kita juga mengadakan vaksinasi di puskesmas. Insya Allah setiap hari kalau ada yang kosong memungkinkan vaksinnya ada ya, kita akan lakukan vaksinasi lah. Jadi seperti minimal dapat berapapun kan insya Allah akan menambah. Kalau yang di puskesmas ini pendaftarannya kita online ya, kita sosialisasikan juga lewat medsos, jadi lewat isi form Google Form ya itu. Tapi juga bisa offline, jadi nanti dibagi, jadi ada yang daftar online, ada yang daftar offline, yang di sini. Itu yang ber-KTP Tarokan, wilayah Tarokan Pak ya? Atau enggak, semua ya? Jadi ya kita nggak bisa tuh Mas ya, kalau apalagi kita kan di perbatasan, jadi apalagi yang secara daftar online itu ya bisa dari mana-mana ya. Kita terima terima Pak. Baik, sebelum ditutup podcast kali ini mungkin ada tanggapan dan saran dari Dr. Edi terkait pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Tarokan, dokter. Jadi closing statement. Jadi untuk masyarakat Tarokan pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Kediri pada khususnya, mari kita
yang usia 12 tahun ke atas untuk saat ini ya untuk ikut imunisasi ya, vaksinasi karena insya Allah vaksinasi COVID itu aman, insya Allah aman. Jadi kalau ada gejala itu rata-rata saat ini yang kita temukan itu ya ringan aja ya, jadi nggak sampai gejala berat. Dan vaksinasi ini adalah kunci untuk selesai dari pandemi insya Allah ya. Selain vaksinasi tetap doa ya, tetap berdoa supaya wabah COVID ini bisa selesai. Tapi kalau masyarakat ini tidak mau vaksinasi, pandemi ini ya akan tetap berlanjut. Apalagi ini sudah mau menginjak tahun ketiga ya, jadi sudah mau jadi endemi. Jadi saya mengajak untuk semua masyarakat, terutama untuk wilayah Tarokan, monggo untuk berperan serta dalam vaksinasi. Kalau umpama ada mendapat berita-berita, vaksinasi itu menyebabkan ini, bisa konsultasi ke petugas, ya. Jadi petugas Tarokan. Kan kita juga punya petugas di desa, bidan-bidan, kemudian juga ada perawat-perawat. Jadi monggo bisa berkonsultasi. Ya. Jadi insya Allah vaksinasi sakitnya tuh paling lama 2 hari ya. Tapi kalau COVID sakitnya bisa sampai meninggal. Jadi insya Allah vaksinasi lebih baik daripada kena COVID. Kampanye pencegahan lebih baik daripada pengobatan, seperti itu. Dan lebih murah ya, lebih murah. Mungkin dari saya itu. Ya. Baik, sebagai penutup untuk hari ini kita jargon dulu ya dokter ya, jargon PSD 119 Psikologi Kabupaten Kediri biar lebih semangat. PSD 119 respon cepat, masyarakat selamat. Tibalah kita di penghujung acara pada podcast hari ini. Jangan lupa subscribe dan tonton video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.